Oke, baik. Pertama-tama kita akan lihat dulu ke morning kita ya. Oke, sebentar saya turun. Oke ya. Baik. Nah, ya, jadi ini morning kita, saya udah taruh di sini ya. Jadi ini kalian bisa lihat filenya ada beberapa. Ada PDF, tapi saya minta kalian ngumpulinnya PPT ya nanti ya, jangan PDF. Kemudian ada file Bisaji 2 sama ini. Kalian jadi silakan boleh download untuk kasih inspirasi pada kalian ya. Jadi seperti itu. Ntar habis ini saya jelasin. Kemudian untuk oke ya, jadi kita akan lihat hari ini untuk apa sih sebetulnya yang saya harapkan dari kalian untuk hasil dari simulasi. Ya, oke. Sekarang saya share-nya pindah dulu. Oke ya. Nah, jadi saya kasih contoh ini punya kelompok ini ya. Waktu itu mereka bikinnya itu memperbaiki proses bisnis untuk vaksin COVID ya. Oke. Jadi yang saya harapkan lebih kurang kalian akan proyek tugas besarnya itu lebih kurang kontennya seperti ini ya. Jadi ada VSM, ada SIPOK, ada BPMN, existing process ya. Jadi di sini ada VOC, CTC, VOB, CTB, Fishbone, YY, Pigmatrix ya. Kemudian ada improve-nya ya. Improve-nya ini juga ada langkah-langkahnya, kemudian statistik dari simulasinya sama solusinya apa ya, dan kemudian comparison sama lesson learned. Nah, jadi lebih kurang ini proses awalnya ya, kan proses kalian mah kan beda ya, makanya saya nggak apa-apa, saya tetap bisa tampilkan di sini. Jadi ini proses awal. Oke ya, jadi peserta datang ke lokasi vaksinasi, terus duduk ngantri, lalu maju pindah kursi berdesak-desakan, peserta harus isi formulir, keperluan administrasi, kemudian petugas melakukan pemeriksaan kesehatan pasien, melakukan vaksinasi, pindah ke tempat menunggu mendapatkan kartu vaksinasi, melakukan pencatatan manual, kemudian memanggil nama peserta, dan mengirimkan SMS satu persatu untuk memberikan sertifikat. Ya, nah jadi nanti hasil akhirnya adalah peserta mendapat sertifikat vaksin. Ya, dan di sini ada berbagai masalah yang mereka identifikasi, ya, dan di sini adalah solusi yang mereka tentukan. Ya, jadi nanti ada tambahan QR code, ada petugas nggak usah melakukan aktivitas yang repetitif, gitu ya, dan peserta juga nggak usah menunggu. Jadi seperti ini. Kemudian dia juga membuat SIPOK, ya, saya nggak akan jelasin mendetil. Kemudian existing prosesnya dideskripsikan ya. Tentunya nggak harus begini, kalian boleh pakai nomor juga, silakan ya. Nah, soalnya kenapa nanti dari sini kamu akan menggambarkan di dalam BPMN-nya ya. Nanti saya tampilin BPMN. Kemudian dia sudah jadi proses awalnya existing-nya tetap dimasukkan ke simulasi. Nah, jadi ini adalah hasil statistik dari existing proses ya. Kelihatan bentuk resource-nya, kepakainya berapa persen. Kemudian di sini ada berapa lama waktu yang dihabiskan, berapa lama waktu yang orang-orang yang paling cepat ya. Di sini ada dalam bentuk menit. Kemudian di sini maksimumnya nih ada yang 348 menit ya. Ini lama banget untuk keseluruhan, maksudnya ya, kan yang paling atas kan keseluruhan ya. Oke, kemudian di sini yang paling lama itu menunggu kelihatannya ya, sama ngisi formulir pendaftaran. Kemudian di sini ada rata-rata waktu, ini dari proses yang lama ya. Ini semua dari yang sebelah kiri ini adalah langkah-langkah yang ada di proses. Ya, nanti kalian akan bisa ngeluarin ini dari simulasi itu. Ya, saya udah pernah nunjukin kan ya ke kalian untuk simulasinya ya. Oke, nah terus nanti dia definisikan critical to customer-nya apa, critical to business-nya apa, ya.
Jadi ini saya nggak jelasin satu-satu ya, kan kalian juga nanti dapat file ini. Oke ya, kemudian identifikasikan fishbone diagram, problemnya, problem statement-nya ditentukan, kemudian kamu boleh pakai template ya, ini kan yang template yang saya miliki, udah tersedia, jadi kalian nggak terlalu susah, cuman harus mikirin isinya apa. Kemudian YY diagramnya yang mereka buat ya, sehingga akhirnya masalah utamanya adalah belum menentukan media yang menginformasikan jadwal tertentu pakai media. Jadi ini sebenarnya media masalahnya. Lalu dia membuat peak matrix ya, seperti ini. Nah, kemudian improvementnya seperti apa? Nah, improvementnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi perbaikannya sekarang udah pakai QR code, udah pakai nomor antrian, segala macam. Ini rada rumit ya sebetulnya. Lebih baik kalau per langkah aja ya. Oke. Nah, ini langkah perbaikannya. Menjadi panjang banget, lebih banyak ya, maksudnya lebih mendetil ya. Tapi di sini hasilnya nanti kamu bisa keluarin angkanya dari Bisaji, lalu keluar juga statistiknya. Sekarang kelihatan untuk waktu penyelesaiannya cuma 103 menit ya untuk keseluruhannya, dan yang paling lama itu menunggu itu waktu meriksa kesehatan pasien pada saat ngantri banget ya. Tapi yang lainnya sisanya udah cukup cepat ya. Oke. Nah, kemudian baik ya, ini 2 kali soalnya ini banyak ininya ya, si titik-titiknya tuh banyak nih ya sampai terakhir. Oke, nah kemudian jadi solusi yang dia buat adalah buat website integrasi untuk mendaftar, menampilkan nomor antrian dan sebagainya. Kemudian pakai metode pendaftaran di tempat. Lalu bagi otomatis. Lalu ada perbandingan antara existing sama improve proses ya. Dan ini kesimpulannya. Ya. Nah, jadi untuk perbandingan statistik itu sebetulnya minimum ya. Permintaan saya adalah membandingkan total waktu, kemudian total minimum time per instance, maksimum time per instance, lalu minimum time per instance, maksimum time per instance di improve proses ya. Jadi kamu lihat, nah ini sebetulnya ada yang sorry ya, mereka memang buat lebih, tapi saya sebetulnya ada yang kurang. Saya kemarin bilang saya pengen ada berapa persen sih sebetulnya improve-nya. Nah ini kan kelihatan ya dari maksimum time-nya ya. Kalau minimum time-nya kan kayaknya jadi kayak lebih lama sedikit, tapi mungkin ini karena pendaftarannya sebetulnya terjadi di luar dari lokasi antrian itu. Ya, nah jadi misalnya nih untuk maksimum time, orang paling lama itu nunggu dari 5 jam menjadi 1 jam. Nah, berarti ada improvement sekian persen. Nah, itu mestinya berapa persen improvementnya harus disebutkan. Ya. Kemudian rata-rata keseluruhan dari proses 3 jam menjadi 1 jam. Nah, berarti kan pemotongan waktu sekitar 70% ya dalam pemrosesannya. Kan itu bagus banget ya. Ini sebetulnya hanya membandingkan waktu. Nah, kalau misalnya kemarin kita sempat coba-coba untuk masukin biaya juga, tapi ternyata kalau biaya rada kayak kurang akurat gitu kelihatannya ya. Ini juga nggak tahu, memang si Bisaji kan juga yang kita gunakan itu modeler. Modeler itu kan sebenarnya ada keterbatasan ya. Kalau misalnya mau benar-benar yang Bisaji full-nya, itu kayaknya lebih baik sih gitu ya. Tapi nggak usah lah, karena kan kita juga hanya berlatih dulu ya. Kalau ini sih nggak usah ya, ini mah mereka langsung bikin kayak mock up gitu ya, tapi nggak perlu kok ya, sebetulnya nggak perlu. Jadi itu nggak diharapkan sampai ke sana ya. Saya cukup aja sampai sini. Nah cuman sebetulnya harapan saya adalah saya pengennya kamu lebih kalau kamu sanggup kamu bisa lebih detail ya. Nah jadi saya keluarin dulu di sini. Ini bisa saya lagi error gitu. Oh, udah. Ya, bentar. Nah, ini existing-nya ya. Jadi kamu bisa lihat untuk existing itu, ini nggak kelihatan kalau dikecilin. Ya udah gini deh. Bentar ya. Nah, jadi di sini, sorry, saya nggak nunjukin screen yang benar nggak? Oh, udah.
Oke ya. Nah, jadi ini kan contoh proses existing ya, dari datang ke lokasi, ya terus dan seterusnya. Nah, ini didefinisikan nih semuanya. Ya, sampai terakhir. Oke ya. Kemudian pada saat dia improve memang jadi kayak lebih kompleks sih. Tapi dia bikinnya kayak gini, dia bikinnya pakai subproses. Kemudian untuk setiap dari ininya didetilin ya. Oke, nah yang ini diagram 2 itu bentar. Vaksinasi dosis 1, vaksinasi dosis 2. Oh ya. Sebetulnya dosis 1, dosis 2 tetap itu untuk menggambarkan aja. Kemudian di sini, nah ini kan udah kelihatan ya perbedaannya. Sekarang pakai user test, tadinya semuanya pada manual. Kemudian ada melengkapi data persyaratan, nah ini di sini nih melengkapi ya. Ya, jadi nanti kalian pada saat melakukan simulasi, ngikutin yang waktu itu udah pernah saya tunjukin, kamu harus klik di simulation view sini, kemudian kamu akan mulai merencanakan mulai dari proses validation, lalu ke time analysis, lalu ke resource analysis, lalu ke kalender analysis, ya. Dan ini masing-masing kamu bisa tentukan, ya. Ya, dia tentukan kursinya ada berapa, meja vaksinnya ada berapa, gitu ya. Jadi kayak gini. Ini memang nggak dipakai kosnya ya, kalau misalnya pakai kos. Time, kalau time ini harus setiap titik. Ya. Nah, ya, 30 detik untuk setiap job. Lalu di sini 2 menit. Ya, jadi kamu memang harus detail gitu ya. Oke. Nah, jadi lebih kurang kayak gitu. Kemudian ya, kalau kamu udah run ya, nanti kan ini kan di run ya. Run gitu ya. Nah, pada saat kita nge-run kan ini kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya bermasalah pasti ketara juga ya. Oh, ternyata kok aneh ya, nggak ada yang pernah lewat ke situ gitu ya. Nah, ini untuk membayangkan nanti proses kalian itu sebenarnya benar nggak bisa berfungsi gitu. Ya. Oke. Nah, nanti ini saya pokoknya di jalan terus sampai terakhir nanti keluarin laporan. Nah, kalau udah keluarin laporan, kalian akan mendownload menjadi Excel ya. Ini saya langsung sharing ke Excel, lihat ke Excel aja. Nah, jadi kan kalian sebetulnya akan dapat 2. Ini yang proses existing ya. Nah, nanti kamu ambil angka-angka ini, kemudian lakukan analisis. Gitu. Ya, tapi minimum sih sebetulnya yaitu time ya. Kalau saya minimum time lah gitu ya. Soalnya yang lain-lain kita memang nggak terlalu input. Nah, kalau yang improve ini kan dia banyak stepnya banyak, terus ada gateway-nya, ada segala macamnya ya. Nah, jadi sama juga ada berapa banyak instance dan seterusnya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi nanti kalian boleh minimum ambil average time. Ini kan kalau yang baris paling atas itu yang gabungan semuanya. Ya, kalau yang di bawahnya ya, jadi yang mulai dari Excel yang ini tuh keseluruhan dari proses, yang bawah ini yang detailnya per satu titik. Gitu. Oke, lalu ya, oke mungkin itu dulu. Saya juga mau thank you ya, ini saya lihat ada yang mengumpulkan untuk contoh. Coba saya buka. SPBU, konvensional dan simulation ya. Oke.
Baik ya, kita lihat aja bersama, nggak apa-apa ya kan, ini kan kalian kan proyeknya beda. Oke ya, yang ini yang self service ya. Oke, ini yang konvensional ya. Oke, lebih cepat nggak nih? Kalau yang konvensional 5 menitan. Bisa 3 menit, tapi kok maksnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini ada problem nggak? Mungkin ya. Ini kelompoknya ada ya. Oke. Ini kalau kayak gini, bisa jadi kamu resource-nya kurang atau waktunya, bentar ya, waktunya kurang ini kali ya, bentar. Soalnya kok kayak nggak, maksudnya oke, rata-ratanya average-nya dari 5,75 menjadi 6 tuh. Kok malah tambah lambat? Ini salah nggak? Coba. Mengisi BBM Mandiri 2. Nah, ini kamu harus cek ya. Maksudnya kan kok jadi tambah lama? Ya kan aneh ya. Coba ini apa resource-nya atau apanya, bentar. Total unit cost atau kamu jobnya beda, jumlah jobnya. Coba 1.000 benar ya, dua-duanya udah pakai 1.000. Yang self service mengisi BBM mandirinya 618. Tuh ini ada yang macet ini. Bentar. Menunggu. Nih di sini kan 1.000 semua ya. Nah, ini berarti kayaknya masih ada something yang nggak benar ya. Ini kenapa cuma 618? Menunggu. Nah, ya. Oke. Mesin pom bensin. Bukannya kalau yang self service nggak ada kasir lagi ya? Atau masih? Coba kelompoknya. Iya Bu, jadi kalau kelompok kita tuh mikirnya self service itu dia ngisi BBM-nya memang secara mandiri, tapi buat pembayaran sama buat dapat nota atau stroke itu masih melalui kasir. Oh, kalau gitu kamu mungkin harus dimodifikasi sedikit. Gini aja, untuk pembayarannya. Oh, tapi takut ini ya, takut dicuri ya. Nah, itu yang ya susah sih di Indonesia. Kalau Iya, di susahnya saya ya, gitu Bu. ya kalau di saya nih, kalau di sini saya kalau mesin si pom bensinnya itu udah otomatis. Jadi saya harus bayar dulu sama. Jadi saya harus bayar dulu, caranya masukin kartu kredit. Terus dia akan baca kartu kredit saya, terus nanti dia bilang kartu kreditnya boleh ditarik. Nah, kalau ditarik disimpan kan kartu kreditnya, tapi pada saat si pom bensinnya saya udah beres, taruh lagi si hostnya, nanti dia langsung ngecas kartu kredit saya. Nah, paling kamu coba dibenerin gitu, biarin aja walaupun nggak terlalu realistik di Indonesia. Jadi, soalnya kalau enggak kan masa jadi tetap lebih lama ya? Ya jadi Gitu lebih loh. lama. Cuman emang prosesnya mirip sih Bu. Kita juga bayar dulu. Cuman bayarnya lewat kasir gitu. Kalau yang di US mungkin langsung sama Sama, mesin. di Cuman kita juga ada bayar lewat kasir ada. Tapi kalau di kita di sini bayar lewat kasir, bayar duluan di depan, bayar di muka. bayar di depan dulu Bu ini. Terus kalau misalnya ternyata saya bayarnya kelebihan, gitu ya, nanti sama dia udah otomatis langsung di refund sisanya.
Iya, gitu. itu yang kita bikin kurang lebih gitu sih, Bu. Nah, jadi kamu harus mengamati itu kan sebenarnya yang tadi yang aneh itu kenapa yang lain 1000 yang itu 600. Nah, itu harus dicek itu kenapa. Coba apa penyebabnya? Kenapa cuma 600 yang terlayanin? Apa kamu panjangin waktunya? Tapi pasti tetap melar. Nah, cobalah kamu lihat lagi ya bagaimana bisa potensi memperbaikinya ya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Paling nanti lesson learn apa gitu. Ya gitu ya. Oke. Terus Baik, Ibu. ya kelompok satu lagi gimana nih? Udah mulai bikin udah bikin kan? Kalau belum bikin nanti nggak beres dong. Kelompoknya Albert mau udah hampir beres. Paling tinggal analisis. Gimana? Oke. Belum kali ya? Ya udah nggak apa-apa sih kalau belum. Nah, paling saya gini, sebenarnya kelas ini teh ada 1 minggu kosong. Nah, jadi saya tuh sebenarnya kalau saya sih sama aja buat saya mah. Ya, kalau buat saya sama aja. Saya sih bisa langsung minggu depan kalian presentasi tugas besar, seminggu lagi terus kalian beres gitu kan, tinggal nunggu UAS. Atau kamu pengen minggu depan kita liburin, depannya baru presentasi tugas besar sama kuis gitu supaya ngasih waktu lebih banyak, tapi terserah sih. Kalau saya sih sama aja. Kalian yang beda gitu. Kalian maunya gimana? Saya stop dulu ya.